Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Oke, adik-adik itu semuanya. Saya panggilnya adik-adik aja karena kita umurnya mungkin jauh beda gitu ya. Oke, adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Surya gimana? Alhamdulillah, Pak. Tadi malam kegiatannya ngapain aja gitu? Pak. Main game? Iya, Pak. Jahidan? Nonton biasa sama pacar ya? Dulu main bola Pak, main bola, wah, keren. Boleh di PAI? Sama main game. Main game? Oh bareng sama Surya? Ya, Pak. Gadang? Tadi malam gadang? Oke, jadi adik-adik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita hari ini dapat bermanfaat bagi kalian dan dijauhkan dari cedera. Silakan Jaidan untuk memulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Jaidan. Oke, sebelum kita masuk pembelajaran, kita absen terlebih dahulu ya. Oke, Muhammad Jaidan. Surya. Iya, Pak. Baik. Muhammad dulu. Alvin. Pen. Alvin dispen apa dia? Bola. Bola, sepak bola. Epa ya? Oke, baik. Yang tidak hadir Alvin karena dispen ya. Oke. Jadi Bapak akan menjelaskan pembelajaran pada hari ini. Kita akan melaksanakan pembelajaran based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Nah, minggu kemarin kan Bapak udah kasih ya ke adik-adik semua video tentang permainan futsal profesional. Udah dilihat semuanya? Ya. Sudah dilihat? Nah, kemarin Bapak kasih, coba kalian amati gitu dari hasil video itu apa yang kurangnya, kenapa sih tim tersebut bisa gagal atau kalah gitu. Boleh dari Surya, kenapa tim ini bisa kalah gitu. Menurut saya karena formasinya belum, Pak. Formasinya oke, dan passing ya. Boleh dulu. Oh, passingnya terlalu lama pegang bola gitu. Kalau dari Tipai kurang kompak dari timnya. Nah, dari permasalahan tadi bisa disimpulkan gitu ya. Kalau kita dalam permainan futsal itu koordinasi tim harus baik. Jadi ketika kita pegang bola, kita harus tahu kapan harus passing, kapan harus dribbling. Kan di situ di video juga di si tim tersebut telat passing, jadi dia mendapatkan counter attack dan timnya mendapati kekalahan gitu. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana sih passing yang benar, terus bagaimana dribble yang benar, terus bagaimana mengambil keputusan yang benar. Misalnya ketika rekan-rekan sedang memegang bola, itu sebaiknya di passing atau di dribble terlebih dahulu. Nanti kita bisa pelajari pada kegiatan hari ini. Tapi sebelum kita masuk ke kegiatan ini, kita pemanasan terlebih dahulu agar tidak ada cedera setelah nanti melakukan kegiatan hari ini. Boleh Jaidan ke depan untuk memimpin pemanasan. Pemanasan yang bagus ya, biar tidak ada cedera. Pemanasan mulai dari kepala. Dihitung dari Surya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 8. 5, 6, 7, 8.
enam, empat, lima, enam, tujuh, delapan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Satu, dua, tiga, empat, lima, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, terima kasih Jaidan telah memimpin pemanasan. Oke, tadi kita sudah pemanasan statis ya. Tapi sebelum kita masuk ke kegiatan inti, kita tingkatkan dulu suhu tubuh kita agar nanti ketika kita pelaksanaan itu suhu tubuh dari adik-adik semua itu sudah sesuai. Nah, untuk permainannya itu saya mau pakai permainan SOS. Teman-teman atau adik-adik tahu SOS? Nah, nanti kita gunakan permainan SOS. Nanti kita rintangannya itu kita di awal lari, jejak. Nah, terus nanti teman-teman duluan gitu ya, menyusun SOS di depan sana gitu. Oke, boleh Lulu atau Jaidan bantu saya untuk menyusun ponnya. Satu lagi di sini di garis yang itu. Samain sama itu. Sisanya ditaruh di bawah aja. Oke, pelari pertama persiapan ya. Ayo lari. Terus. Oke. Tim kuning. Kita lagi. Kita coba lagi. Skor 1-0 buat tim kuning. Tim biru harus bisa menyusul. Bapak. Oke, persiapan pelari pertama. Parah. Sabar, tunggu pelarinya balik dulu, baru nanti yang pelari kedua boleh lanjut lagi.
Oke, kita ulangi ya. Abis. Kita ulangi. Sabar. Ini biar suhunya makin meningkat. Sabar. Mulai kali pertama persiapan. Oke, kita masuk ke final. Skor 1-1. Tim kuning dan tim biru 1-1. Kita cari pemenangnya di final. Silahkan persiapan kembali. Kali pertama siap. Ayo terus. Ayo. Ayo, balik kedua, siap? Bobo. Ayo lanjut. Lanjut. Ayo lanjut. Lanjut. Lanjut, ayo. Bebas yang kanan. Ayo lanjut. Ayo terus. Ayo terus. Lain. Ayo cepat. Aduh, sorry dan. Oke. Pemenangnya tim kuning. Boleh adik-adik boleh minum terlebih dahulu, kita istirahat terlebih dahulu. Oke. Tadi kita sudah pemanasan. Suhu dari adik-adik juga sudah berada di suhu yang maksimal gitu ya. Kita jadi sudah siap melaksanakan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Siap? Siap. Oke. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran ini, jadi di pembelajaran problem solving itu kita harus mencari dulu gitu masalah atau titik masalah dari apa yang nanti kita akan pelajari. Nah, pada hari ini Bapak akan menggunakan kegiatan futsal ya, permainan futsal. Nanti saya bagikan lembar refleksi dari siswa ini. Nanti ada isi, terus nanti ada identifikasi gitu masalahnya itu apa. Nanti sebelum ini saya ini mau tanyakan dulu ke adik-adik. Nah, kan kalau misalnya adik-adik mengikuti pertandingan futsal itu, kan tim lawan atau tim adik-adik itu punya kelemahan gitu. Misalnya dari membawa bola terlalu lama gitu, terus cerebut musuh, jadi tim kalian itu kebobolan dan terjadinya itu di menit akhir, jadi tim rekan itu kalah. Nah, boleh rekan-rekan diskusikan gitu dari masalah tersebut, apa sih yang harusnya menjadi solusi gitu biar kesalahan itu tidak terjadi lagi. Nanti teman-teman bisa dibahas, didiskusikan dengan teman-temannya, lalu nanti bisa teman-teman praktekkan gitu solusinya gimana, terus nanti teman-teman bisa ngerasain juga, oh ya passing yang benar itu gimana, terus dribble yang benar itu gimana, terus keputusan misalnya passing harus di pas lagi apa, misalnya ketika ada lawan mendekat kita passing, atau misalnya ketika sedang ada musuh kita tahan terlebih dahulu, atau
Misalnya kita ada musuh, kita dribble melewati musuh, nah nanti teman-teman bisa mengetahui gitu dari titik masalah yang tadi telah dibahas. Nah sebelum itu saya bagikan dulu soal untuk teman-teman nanti didiskusikan. Nah ini ada lembar refleksi diri siswa. Oke. Nah nanti di situ ada soal, nanti kalian identifikasi dari kesalahan-kesalahan atau dari topik masalah yang tadi saya sampaikan. Terus nanti teman-teman bisa praktekkan di lapangan, gitu. Rasain gimana passing yang enak. Terus nanti dirasain passing saya yang enak tuh gimana. Nanti dirasa-rasa. Nah nanti di akhir kita bisa koreksi bareng-bareng gitu. Boleh? Oke, untuk itu boleh ditaruh terlebih dahulu kertasnya. Kita masuk ke praktek lapangan terlebih dahulu. Oke, jadi teman-teman lakukan passing, stop. Lakukan cara benar terlebih dahulu. Jangan mau misalnya cepat passing tapi passingnya salah. Kita gunakan passing yang benar terlebih dahulu. Oke, yang kiri jadi misalnya teman-teman kekuatannya itu di kaki kanan. Jadi yang kaki kiri jadi tumpuan, kaki kanan passing. Oke, paham ya? Oke, kita lakukan passing ini 10 menit atau 5 menit, nanti kita 5 menit kedua kita kombinasikan. Nah, mulai sekarang. Jadi teman-teman udah lakukan gerakan pasti. Jadi teman-teman ngerasain gitu ya, pastinya yang enak itu gimana, pakai yang enak itu pakai bagian apa. Nah kalau kita pakai bagian yang lain, si bolanya itu bisa
itu juga nanti bisa jadi masalah gitu sama teman-teman. Misalnya harusnya itu passing pada bagian di dalam passing, tapi teman-teman itu kenanya pada bagian yang depan. Ketika si bolanya itu meleset atau tidak sesuai pada teman kita atau target kita, nanti kan bisa si bolanya itu terebut oleh musuh. Jadi kontak efek ke tim kita, misalnya tim kita kebobolan ataupun saat jika terjadi di tim tadi mereka bisa jadi salah ya. Nah, tadi teman-teman udah ngerasain itu gimana passing. Nah, setelah ini kita akan masuk ke materi dribble. Jadi teman-teman boleh di terlebih dahulu pelan-pelan dan kita susun strategi untuk dribble. Oke, minumnya sudah. Kita masuk ke materi yang kedua yaitu dribble. Nanti saya sudah pasang rintangan. Nanti teman-teman dribble, zigzag atau pertama teman-teman tidak pakai rintangan dulu. Nanti setelah saya rasa cukup, nanti teman-teman pakai rintangan. Sekarang teman-teman dribble dari kun 1 ke kun 2. Terus nanti ada teman yang satunya lagi di sana. Nanti teman-teman setelah melewati kunci yang kedua bisa passing. Jadi dribble, passing. Oke, saya contohkan. Boleh ke belakang terlebih dahulu. Oh, lu sebelah sana. Di kunci yang ketiga lu. Boleh sebelah sini. Nah, jadi teman-teman nanti di sini kita dribble pakai kaki bagian luar terlebih dahulu. Dribblenya santai aja kita karena kita bukan atlet ya, jadi kita pembelajaran di sini kita dribblenya itu biar tahu dulu oh dribble itu seperti ini gitu ya. Dribble itu teman-teman pelan saja, dribble lewat fase kedua passing. Nah, terus teman-teman yang di sini jogging dia bawa sana dribble. Nah, oke, paham? Boleh dulu sana lu. Boleh yang lainnya baris dribble, passing, dribble lagi, passing. Oke, kita dribble biasa terlebih dahulu 5 menit. Setelah itu kita pakai rintangan 5 menit. Lalu kita evaluasi. Passing. Dribble. Ayo passing. Sana jogging. Terus dribble. Passing. Dribble. Oke. Tadi teman-teman sudah dribble tapi belum ada rintangan. Kita modifikasi sekarang dribblenya pakai rintangan.
Nah, nanti teman-teman tetap sama materinya dribble, tapi teman-teman kita gunakan rintangan. Nanti teman-teman dribble zigzag, terus di sana tetap passing. Nah, yang kedua di sini setelah nerima passing, dribble sampai sini passing. Paham? Oke. Sekarang saya praktekkan dulu. Lu sebelah sana dulu. Tetap sama yang tadi, kita dribble pelan-pelan saja. Dribble bisa ganti jadi masih. Paham? Silakan yang pertama kita laksanakan 5 menit. Pasti. Ya, bagus. Oke, boleh minum terlebih dahulu. Oke, kita tadi telah melaksanakan pembelajaran itu ya, passing, dribbling, mulai dari passing biasa, terus passing kombinasi, terus dilanjut dribble, terus dribble kombinasi pakai tantangan gitu ya. Nah, dari tadi yang kita laksanakan gitu ya, sejauh mana gitu teman-teman bisa memahami kegiatan di lapangan gitu. Kita sambungan dengan pertanyaan yang di awal gitu. Kenapa sih tim itu bisa kalah? Tim kita itu bisa kalah? Apakah karena passing, terlalu lama dribbling, atau bagaimana? Nah, tadi kan teman-teman udah ngerasain gitu ya, gimana passing yang enak, terus dribble, kapan harus dribble, kapan harus passing. Nah, boleh teman-teman ulas kembali gitu dari yang pertanyaan tadi di awal, terus setelah teman-teman ngelakuin gitu boleh diungkapkan gitu. Boleh. Mungkin dari saya kenapa tim itu bisa mengalami kekalahan. Suaranya boleh dikencang. Oke, terima kasih Pak Guru. Mungkin kenapa tim itu bisa mengalami kekalahan, mungkin itu passingnya kurang tepat atau momennya belum pas. Kita juga belajar dari tadi, kita itu harus momennya itu harus pas gitu, biar passingnya pas. Ya, kalau menurut saya Pak, kontrol dari passing dan penerimaan bola yang kurang baik Pak. Soalnya pas saya praktek juga ternyata tidak mudah kalau lagi lari atau bergerak Pak, kontrol bola. Baik. Nah, menurut saya juga dari saya mah ya harus melihat intensitas biar passingnya pas. Tidak. Menurut saya kalau lihat dari video yang semalam itu kebanyakan banyak yang dribbling, sedangkan dribbling itu sangat sulit untuk dilakukan. Nah, menurut saya mending lebih baik di passing saja. Nah, baik, saya tampungnya jawaban dari teman-teman gitu ya. Memang benar pada dasarnya ketika kita ketika kita berada di atas lapangan sebagai tim futsal gitu. Jadi teman-teman itu harus tahu momen yang pas antara passing ataupun dribbling. Ini harusnya di passing,
coba teman-teman passing, walaupun teman-teman ngerasa jago ketika emang itu bagian passing ya coba dipassing. Kalau dribbling juga, kalau emang teman-teman pede ngelewatin coba dribbling, nggak harus misalnya ada lawan di depan nggak harus dipassing tapi coba dribbling. Nah mungkin itu pembelajaran kita hari ini. Nah di akhir kita bisa refleksi diri dulu, nanti soal yang sudah saya berikan tolong diambil menulisnya. Nah, di situ saya sudah buat pertanyaan. Nanti teman-teman jawab dari pertanyaan tadi. Kan kita sudah melakukan kegiatannya langsung, mempraktikkan langsung. Nanti teman-teman bisa ungkapkan gitu apa yang dirasakan, terus bisa dijawab pertanyaan yang ada di situ. Tapi sebelum kita isi, Jaidan boleh pimpin untuk pendinginan terlebih dahulu. Nanti itu soalnya bisa diisi, nanti kirim ke saya lewat Google Classroom aja. Sekarang sebelum menutup kegiatan hari ini, nanti kita pendinginan secara masing-masing saja. Saya titipkan untuk Pak M, pimpin pendinginan. Oke, terima kasih Jaidan telah memimpin pendinginan. Untuk pembelajaran PJOK pada hari ini, Bapak rasa cukup. Kita bertemu lagi minggu depan. Jaidan boleh tutup dengan doa. Sebelum kita bubar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu biar diberi keselamatan dan kesehatan. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Baik, terima kasih Jaidan telah memimpin doa. Bapak cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.